Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Dina Anggreni dengan NIM 2417051178. Saya dari kelas 2E dengan program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan soal LKM 2. Untuk pertanyaan yang pertama itu, Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Hyang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Nah, untuk pembahasan soal satu ini, konsep Sang Hyang Widiwasa dalam agama Hindu di Bali memang berbeda dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu yang lebih umum dikenal di India. Ada beberapa alasan mengapa konsep ini tidak begitu dikenal atau digunakan di India. Perbedaan tradisi dan pengaruh lokal. Karena Bali adalah bagian dari Indonesia, agama dan kepercayaan lokal seperti animisme memiliki pengaruh yang kuat pada budaya Bali, serta kebudayaan India karena jalur perdagangan dan peran pendeta dan penguasa menyebarkan agama Hindu. Konsep Sang Hyang Widiwasa dapat merupakan interpretasi lokal atau penyesuaian dari konsep Tuhan dalam agama Hindu yang disesuaikan dengan tradisi Bali. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu, agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Untuk pembahasan soal dua ini, ya sebutan bahwa agama Hindu memuja banyak dewa mengarah pada pengertian bahwa Hindu termasuk agama politeisme. Politeisme adalah kepercayaan terhadap banyak dewa. Dalam agama Hindu ada banyak dewa dan dewi yang disembah. Masing-masing memiliki aspek atau kekuatan tertentu, misalnya Dewa Brahma atau sebagai dewa pencipta, dan Dewa Wisnu atau sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa atau sebagai dewa perusak. Dewa-dewa ini merupakan 3 dewa utama dalam konsep Trimurti. Namun ada banyak dewa dan dewi lainnya dalam berbagai aliran dan tradisi Hindu. Namun, meskipun ada banyak dewa, dalam agama Hindu juga ada konsep tentang adanya satu sumber atau prinsip yang lebih tinggi seperti Brahman yang merupakan keberadaan mutlak, tidak terhingga, dan melampaui segala bentuk. Oleh karena itu, meskipun secara praktis terlihat politeistik, dalam filsafat Hindu terdapat elemen monisme, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu berakar pada satu prinsip ilahi yang sama. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga itu, agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Ditatarkan konsep apa perbedaan Brahman dengan Sang Hyang Widiwasa. Untuk pembahasan soal 3 ini, perbedaan antara Brahman dalam agama Hindu dan Sang Hyang Widiwasa terletak pada sifat dan pemahamannya. Brahman dalam ajaran Hindu secara umum adalah konsep yang menggambarkan esensi, universal atau kenyataan tertinggi yang tidak berbentuk dan tak terhingga menjadi dasar dari segala sesuatu di alam semesta. Sedangkan Sang Hyang Widiwasa dalam agama Hindu Bali merujuk pada Tuhan Yang Maha Esa yang lebih personal dan transenden, serta lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari umatnya, terutama melalui berbagai manifestasi dewa-dewa, ritual, dan upacara. Dengan demikian, Brahma lebih bersifat filosofis dan abstrak, sementara Sang Hyang Wasa lebih berfokus pada hubungan Tuhan yang dapat dipahami secara lebih praktis dalam konteks keagamaan Bali. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat itu, saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hare Krishna ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi menolak Hare Krishna muncul dan berikan solusinya? Untuk pembahasan soal 4 ini, alasan mengapa demonstrasi menolak Hare Krishna muncul itu ada beberapa alasan. Yang pertama itu ada perbedaan pemahaman ajaran. Nah, perbedaan pemahaman ajaran ini merupakan gerakan kesadaran Krishna menekankan bahwa seseorang harus menyembah Dewa Krishna sebagai Tuhan tertinggi dan menggunakan mantra Hare Krishna sebagai metode utama untuk mencapai pencerahan spiritual. Beberapa kelompok Hindu tradisional mungkin menganggap gerakan ini terlalu berfokus pada Krishna dan mengabaikan banyak dewa lain yang dipuja dalam kepercayaan Hindu yang lebih luas.
Kemudian untuk alasan yang kedua itu ada isu inovasi atau penyimpangan ajaran. Beberapa orang mungkin melihat gerakan Hare Krishna sebagai penyimpangan dari ajaran Hindu tradisional dan penyebaran pendekatan baru dan kontemporer. Selain itu, penggunaan budaya barat dalam gerakan ini, terutama pada tahap awalnya di luar India, dapat menyebabkan ketegangan. Kemudian yang ketiga itu ada keberagaman dalam Hindu. Keberagaman dalam Hindu ini, beberapa orang mungkin melihat gerakan Hare Krishna sebagai pergeseran dari ajaran Hindu tradisional dan penyebaran metode modern. Penggunaan budaya barat dalam gerakan ini, terutama pada awalnya di luar India, juga dapat menyebabkan ketegangan. Kemudian yang keempat itu ada masalah kultural dan sosial. Nah, masalah kultural dan sosial ini merupakan gerakan ini berkembang pesat di luar India, terutama di barat, dan cara mereka menyebarkan ajarannya dapat menimbulkan kecemburuan atau ketidakpahaman di kalangan kelompok Hindu tradisional di India atau di negara lain yang menganggap identitas Hindu mereka diancam. Kemudian solusi untuk menangani ketegangan ini itu yang pertama itu solusinya dialog antar sekte Hindu untuk mendorong pemahaman yang lebih inklusif tentang berbagai tradisi yang ada dalam agama Hindu. Setiap sekte Hindu harus berkolaborasi satu sama lain, meskipun setiap sekte memiliki tradisi dan interpretasi yang berbeda. Mereka itu pada dasarnya mengajarkan prinsip universal seperti kebijakan, kebaikan, kemudian kesucian. Dimungkinkan untuk meredakan ketegangan ini dengan mengadakan pertemuan atau diskusi antar sekte Hindu gitu. Kemudian yang kedua itu ada penekanan pada kesamaan ajaran. Untuk ini menekankan bahwa semua sekte Hindu pada akhirnya bekerja untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu moksa yang berarti pencerahan atau pembebasan. Meskipun setiap sekte atau aliran melakukannya dengan cara yang berbeda pada dasarnya, semua sekte tersebut berusaha untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Tuhan dan kehidupan. Kemudian yang ketiga itu pendidikan dan pemahaman yang lebih baik. Melakukan kampanye edukasi yang menjelaskan ajaran Hare Krishna serta mengapa mereka dianggap sebagai bagian dari tradisi Hindu dapat membantu memperjelas kekeliruan persepsi yang ada. Mengedukasi masyarakat mengenai keberagaman dalam ajaran Hindu akan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kekayaan spiritual yang dimiliki agama ini. Kemudian yang keempat itu ada menghormati kebebasan beragama. Memberikan ruang bagi setiap individu atau kelompok untuk menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut dihina atau dikeluarkan dari komunitas agama mereka. Dengan demikian, penting untuk menjaga sikap toleransi dan menghargai kebebasan beragama yang merupakan salah satu ajaran utama dalam Hindu. Dari keempat soal tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa perbedaan antara Sang Hyang Widiwasa di Bali dan Brahman di India terletak pada sifatnya, di mana Sang Hyang Widiwasa lebih personal dan praktis, sementara Brahman lebih filosofis dan abstrak. Agama Hindu dikenal sebagai politeisme karena banyaknya dewa yang disembah, namun ada elemen monisme melalui konsep Brahman. Kemudian penolakan terhadap Hare Krishna muncul karena perbedaan pemahaman ajaran dan pengaruh budaya barat. Namun solusi dapat dicapai melalui dialog antar sekte, pendidikan, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Baik, sekian presentasi saya mengenai pembahasan soal LKM 2. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.